Saatnya jam pertama dimulai. Selanjutnya kita akan membahas surat yang kedua, yaitu adalah unsur atau struktur dari surat dinas. Nah, ada sedikit perbedaan antara surat dinas dan surat pribadi. Nanti akan sangat terlihat dari strukturnya ya. Jadi kalau surat dinas lebih banyak. Yang pertama, ini di sini saya garis bentuk kotak ini, itu isinya adalah kepala surat atau dikenal dengan kop surat. Dalam surat dinas harus atau wajib mencantumkan kepala surat. Nah, ini yang membedakan dengan surat pribadi. Kalau surat pribadi tidak perlu ada kepala surat. Nah, kemudian di dalam kepala surat itu isinya apa sih? Isinya adalah alamat pengirim surat. Jadi berupa apa saja? Yang pertama nama instansi dan alamat lengkapnya. Untuk penulisan kop surat sebisa mungkin untuk nama instansi ditulis menggunakan huruf kapital. Misalnya di sini PT Permata Hati ditulis huruf kapital semua. Kemudian perhatikan nak untuk nama singkatan, misalnya PT. Itu sering terjadi kesalahan, biasanya orang memberikan tanda titik. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena PT itu adalah singkatan lembaga. Maka tidak boleh menggunakan titik. Kalau singkatan yang dikasih titik itu misalnya singkatan nama, itu boleh harus dikasih titik. Kemudian untuk nama alamat juga tidak boleh disingkat. JLN titik atau JL titik itu tidak boleh. Jadi harus dituliskan lengkap di sini jalan. Kenanga K-nya besar, 27 ini nomor. Jadi kalau penulisan nomor tidak boleh kamu singkat no titik atau nomor, itu tidak perlu. Jadi langsung cukup cantumkan 27 saja. Kenapa? Karena orang di seluruh dunia tahu kalau 27 itu nomor, nggak perlu dikasih nomor titik. Kemudian di mana Jakarta, di sini jangan lupa ada komanya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah tanggal surat. Kenapa tidak ada tempatnya di sini? Karena dalam surat dinas alamat surat sudah dicantumkan di dalam kepala surat, sehingga untuk yang nomor 2 ini tidak perlu lagi mencantumkan alamatnya. Jadi langsung tanggal pembuatan surat. Misalnya 20 April 2020 tanpa titik di belakang. Kemudian yang ketiga adalah nomor lampiran H. Ini harus urut seperti ini, tidak boleh diubah nomor H lampiran, tidak boleh. Jadi nomor lampiran H. Nomor, dalam menuliskan nomor, setiap instansi itu memiliki cara berbeda dalam menuliskan nomor. Tapi biasanya secara umum seperti ini. Yang pertama adalah urutan, itu surat keberapa, misalnya di sini 20. PH di sini misalnya ini nama perusahaan dan itu bebas. Tapi yang paling penting adalah untuk jedanya itu menggunakan garis miring. Tidak boleh misalnya kamu ganti menggunakan titik. Tidak boleh ya. Jadi menggunakan garis miring. 4 itu bulan tahun 2020. Tapi ini tidak berlaku seperti ini saja, jadi bebas. Instansi punya cara sendiri dalam menuliskan surat. Yang kedua adalah lampiran. Tidak boleh disingkat. Lampiran. Cara menuliskannya, misalnya ada 1, maka S yang besar, tidak boleh 1 dalam kurung 1 atau huruf 1 saja tidak boleh. Harus menggunakan ditulis apa nih, huruf ya, SATU gitu. Berkasnya kecil. Kemudian hal adalah untuk apa? Misalnya di situ undangannya punya menggunakan huruf besar.
Nah, dalam menuliskan alamat yang dituju itu ada aturannya. Misalnya di sini YTH Direktur Jaya Atadi. Maka di sini YTH itu wajib ada titiknya. Kemudian jika yang dituju adalah menggunakan nama jabatan, harus diikuti nama instansinya. Misalnya yang terhormat Direktur Jaya Abadi. Jaya Abadi adalah nama instansi. Ini boleh. Atau mau langsung nama, misalnya YTH Bapak. Maka tidak boleh menggunakan Bapak Direktur, tidak boleh. Nama jabatan diikuti nama instansi. Kalau nama sapaan diikuti nama orang. Misalnya YTH Bapak Sulaiman. Nah, itu boleh. Paham ya? Kemudian jalannya tidak boleh disingkat seperti tadi, langsung saja. Kemudian di sini di Surabaya. Kan seringnya di dalam penulisan surat di tempat begitu ya. Itu tidak boleh. Jadi alamatnya di mana? Di Surabaya. Begitu. Nah, kemudian kita akan beralih ke sini. Yang selanjutnya nomor 5, isinya adalah salam pembuka. Salam pembuka dalam surat resmi biasanya menggunakan kata ini. Dengan hormat, D-nya besar, H-nya kecil, diakhiri tanda koma. Yang keenam, paragraf pembuka, berarti sehubungan dengan apa gitu ya. Kemudian isi. Nah, isi yang sering terjadi kesalahan adalah pada penulisan rincian. Misalnya mengharap kehadiran Bapak Ibu pada. Di sini biasanya menggunakan huruf kapital ya. H-nya besar, T-nya besar, B-nya besar. Salah. Yang betul adalah H-nya kecil, T-nya kecil, W-nya kecil. Tapi kalau di sini titik, misalnya ya, berikut misalnya. Di sininya titik, maka di sini besar. Tapi kalau pada kan itu masih terusannya. Jadi menggunakan huruf kecil. Yang kedelapan ya, yang ini adalah penutup. Nah, penutup yang sering dipakai begini bunyinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih banyak. Nah, seperti itu biasanya. Nah, yang betul adalah atas perhatian Bapak Ibu. Jadi nya di situ nggak jelas yang dituju siapa, maka ganti kata sapaan langsung. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih tanpa harus ada banyak, tanpa harus ada beribu-ribu. Cukup terima kasih, titik. Yang ke-9 adalah salam penutup. Biasanya menggunakan ini, hormat saya, koma. 10 tanda tangan. Yang ke-11 nama terang. Yang ke-12 tembusan. Apa sih itu tembusan? Tembusan adalah bahwa surat itu disampaikan ke mana saja, gitu ya. Biasanya nanti ditulis dari jabatan yang paling tinggi sampai ke yang terendah. Misalnya YTH Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Kepala Dinas. Jadi urut seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa Bu Mia sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami kalian yang ada di rumah. Sekali lagi, tetap semangat, tetap belajar, dan tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.